Penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang berlangsung setiap tanggal 12 Desember 12.12 diyakini dapat menggerakkan konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Apakah berkah Harbolnas itu ikut dirasakan perusahaan jasa kurir? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos Logistik Indonesia atau Asperindo, Trian Yusserma Udaryanta. Pak Trian, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ronald. Ya, Pak Trian, 12.12 itu tahun lalu menggenjot penjualan online dan logikanya itu juga menggenjot sekaligus volume bisnis kurir, Pak. Apakah 12.12.22 tahun ini itu seperti itu juga atau seperti apa dibandingkan tahun lalu, Pak Trian? Ya, terima kasih. Kalau komparasinya tahun lalu, situasi saat ini berbeda ya, Pak ya. Artinya memang kondisi global saat ini berpengaruh terhadap khususnya langsung ke muaranya adalah daya beli. Jadi pertumbuhan tahun ini itu sebetulnya secara keseluruhan masih negatif lah dibanding tahun lalu ya. Pertumbuhan ya. Karena situasi tadi itu harus kita sadari dan harus kami sampaikan. Negatif itu maksudnya lebih rendah, lebih kecil bisnis nilainya dibandingkan tahun lalu ya, Pak? Pertumbuhan secara agregat ya, pengiriman tadi kalau fokus Harbolnas ya, volume pada kenaikan pada saat Harbolnas di tanggal 12.12 tahun 2022 sekarang dibanding 2021 itu masih rendah ya. Lebih rendahnya berapa banyak, Pak? Bisa diberikan gambaran perkiraannya? Berapa persen? Ada penurunan apple to apple sekitar 15-20% dibanding tahun lalu. Nah, kalau kita bicara Harbolnas, tahun ini memang ada pertumbuhan harian ya. Misalkan 12.12 dibanding 5.12, tanggal 5.12 atau 28 November ya. Kita apple to apple hari Senin itu ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan sekitar 20% maksimalnya, ultimate 20%, lalu kembali ke situasi normal lagi. Begitu Pak Leonard secara umum ya. Jadi ada pertumbuhan, mendorong pertumbuhan dari harian, tapi dibanding tahun lalu situasi kita sebetulnya belum pulih 100%. Itu berkahnya itu dirasakan oleh semua anggota Asperindo, Pak? Atau memang hanya jasa-jasa kurir yang relatif besar saja yang merasakan hikmah dari 12.12.22 ini? Ya. Sebetulnya kalau bicara jasa pengiriman itu dalam tanda petik saat ini itu memang diwajibkan untuk memberikan pelayanan prima di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus punya jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Pengiriman dari di Papua, Sulawesi, Aceh, seluruh Sumatera, Kalimantan itu harus tersedia karena sifatnya yang menjual barang kan dari seluruh Indonesia. Juga yang beli juga dari seluruh Indonesia. Jadi mensyaratkan jasa pengiriman yang memang mempunyai jaringan nasional yang lengkap. Itu di key success factor dari e-commerce ya, yang backbone-nya adalah penyelenggara pos. Demikian Pak. Jadi ukurannya bukan besar dan kecil, tapi seberapa jauh penyelenggara pos tersebut mempunyai jaringan pelayanan. Dan di regulasi saat ini memang tidak ada istilah pengirim jasa pengiriman lokal, provinsi, enggak. Semua jasa pengiriman sudah dituntut mempunyai coverage area nasional. Begitu Pak. Hikmah 12.12 ini berarti cukup merata kena kepada semua jasa kurir atau memang kembali lagi Pak hanya sekian persen dari total anggota Asperindo yang mendapat berkah? Ya, tidak semua penyelenggara pos yang mempunyai jaringan tadi itulah yang punya kesempatan untuk bisa melayani e-commerce. Berapa banyak sih Pak kira-kira yang punya jaringan nasional dibandingkan total seluruh anggota Asperindo itu, Pak Trian? Yang pertama yang dia punya jaringan sendiri lebih kurang 30-an ya, jaringan nasional sendiri. 30 perusahaan maksudnya? 30 perusahaan. Nah, selain itu mereka melakukan koneksi dan interkoneksi dengan perusahaan global. Atau mereka mengumpul untuk yang kecil-kecil tadi, bukan kecil ya, yang tadi belum punya jaringan nasional, dia berkumpul, terintegrasi menjadi berkolaborasi untuk mempunyai jaringan bersama tadi itu.
Kalau melihat tren yang tadi Pak Trian sudah katakan diduga penurunan bisnis tadi ya Pak, sekitar 15-20% di Harbolnas tahun ini dibanding tahun lalu karena memang melemahnya daya beli, atau juga ada dampak dari melandainya pandemi COVID Pak, karena kalau kita ingat tahun lalu kan kita sangat tertekan dibandingkan sekarang. Kita ke minimarket yang dekat rumah saja kan masih khawatir ya. Di saat-saat seperti sekarang sudah makin banyak orang yang belanja secara fisik. Itu berdampak juga pola belanja itu, atau memang benar-benar hanya karena daya beli yang melemah, Pak Trian? Ya, kalau kita melihat pandemi salah satu. Pandemi itu salah satu pemicu dari melambatnya pertumbuhan saat ini. Dan pandemi kan belum selesai, Pak. Harus kita sadari pandemi itu belum selesai dan masih ada pembatasan-pembatasan. Bukankah sebaliknya ya Pak Trian, ketika kita PPKM ketat sekali, akhirnya orang tidak bisa belanja fisik dan akhirnya belanjanya hampir semuanya online, dan itu akhirnya memicu transaksi online dan memicu juga jasa kurir. Bukan itu yang terjadi Pak? Itu yang saya sebut saat ini, kita masih berdiri di era VUCA. Kita bergejolak, tidak jelas, kompleks, dan ambigu. Termasuk salah satu muaranya ujung-ujungnya kan ke daya beli. Sebuah transaksi itu mulai bisa dilakukan ketika kalau bicara pengiriman, faktor pembeli, pembeli beli barang. Nah, tapi kalau pembeli yang beli barang juga tertekan daya belinya, pasti dia akan memilih untuk sementara tidak membelikan gitu. Ini fakta yang harus saya sampaikan, karena memang sekarang ini kan terlihat grafik-grafik fast growing industri di kurir karena adanya pandemi, adanya PPKM, e-commerce dan seterusnya, itu justru meningkatkan tadi yang Bapak bilang berkah. Kita melihat memang tahun ini kita terlihat ada tren yang penurunan, satu. Yang kedua, kalau kita bicara jumping ya memang daya beli. Nah, faktornya PPKM, perang global, peningkatan kenaikan suku bunga dan seterusnya itu tadi yang ujung-ujungnya menekan daya beli, ya, signifikan. Berdampak kepada daya beli khususnya individu. Kalau begitu Pak Trian, melihat apa yang terjadi sekarang itu kan daya beli melemah juga sebagian karena BBM kemarin harus naik, karena harga energi mahal, karena suku bunga naik, karena inflasi di Amerika. Tahun depan ini kan diperkirakan situasi belum banyak berubah. Antisipasi Asperindo seperti apa itu Pak? Ya, satu, kita ini menjadi salah satu pilar untuk kebangkitan perekonomian. Karena sudah lahir banyak generasi muda yang kita tidak tahu, yang dari mana asalnya, yang masuk terjun ke bisnis e-commerce. Itu kan menggerakkan perekonomian. Jadi kita berfokus kepada bagaimana terciptanya pelayanan prima. Kita kemarin juga bertemu, melakukan rakornas, kita menyepakati seluruh penyelenggara pos harus siap memberikan pelayanan prima dan fokus melihat peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru itu artinya ada segmen-segmen baru yang muncul yang kita harus segera melayani, baik untuk domestik dan internasional. Simpelnya begini, lahir pengirim-pengirim baru yang bermotif ekonomis. Nah, kita harus support mereka. Dan ini yang kita kerjakan selama pandemi maupun sebelum pandemi. Para UKM-UKM yang going domestik global dari off ke online tadi itu kita bisa permudah pelayanannya. Bahkan anggota ada yang punya tempat inkubasi ya, semacam begitu, inkubasi workshop untuk mendidik mereka untuk go ekspor semacam gitu. Sekali-sekali bisa kita kunjungi lah. Baik, Pak Trian, kita tahu bahwa ketika pandemi itu salah satu booster yang mendorong bisnis belanja online dan e-commerce itu banyak sekali merekrut karyawan, dan kita sudah dengar juga Pak Trian pasti yakin tahu juga bahwa sekian e-commerce itu sekarang sudah mulai merampingkan Pak, karena memang ya itu tadi bisnisnya sudah mulai melambat. Kalau untuk bisnis kurir, untuk Asperindo Pak, apakah mulai terjadi hal yang sama, harus merampingkan juga tenaga manusianya atau seperti apa Pak? Nah, satu, kita itu memang padat karya dan padat modal. Sering saya sampaikan, di usaha pengiriman itu butuh physical network yang mempunyai coverage nasional dan global, dan itu butuh biaya. Sehingga kita punya semangat untuk bagaimana beroperasi secara efisien dan efektif. Tapi juga tidak ngawur-ngawuran hancur seperti ada free ongkir segala. Kalau free ongkir itu bisa membunuh industri kita dari sisi terminologi maupun
dari sisi misalkan contohnya adalah menjual di bawah harga pokok produksi gitu, pokok produksi penyelenggara pos yang sekarang trennya ada ini nggak ada perang harga, persaingan tidak sehat dan seterusnya. Kita hindari itu. Kita ingin kita ingin pakai buku yang diajarkan di SD aja. Kalau jualan itu biaya ditambah untung, Siti nggak apa-apa asal untung. Kalau sudah free ongkir, perang harga itu akan membunuh industri kita. Termasuk tadi itu pada akhirnya industri ini tidak menarik para pekerja karena gajinya nggak bisa dibayar sesuai dengan standar kecukupan gitu, Mas Leonard. Saya ulangi lagi pertanyaannya, Pak. Mulai ada perampingan karyawan tidak untuk jasa kurir karena e-commerce sudah melakukan itu, Pak Trian? Di kami saya mendengar tidak ada, relatif tidak ada. Kalau bicara perampingan itu efisiensi ya, efisiensi. Kalau saya selama ini saya dengar, Mas pernah dengar nggak ada perusahaan kurir yang perusahaan pos ya melakukan perampingan? Sampai detik ini saya tidak melihat. Tidak mendengar. Kalau pasti akan saya respon. Pak Trian, pertanyaan terakhir Pak, melihat usaha semua ya, pemerintah juga pelaku usaha membuat Harbolnas itu kan sebagai booster untuk meningkatkan bisnis, tapi di tahun ini tadi Anda sudah katakan sudah mulai terlihat penurunan. Di tahun 2023, kalau Asperindo melihat apakah Harbolnas ini masih akan efektif menggenjot belanja online atau memang harus ada strategi atau kreativitas yang lain, Pak Trian? Kita stimulan terhadap Harbolnas itu penting tapi bukan pokok. Yang penting dan pokok adalah menciptakan mendevelop skill dari para entrepreneur muda Indonesia. Muda itu dalam tadi bukan soal umur ya, yang tua tapi punya entrepreneur untuk menggerakkan pengiriman barang atau jual beli secara online yang marketnya domestik maupun internasional. Peluang ekspor itu tinggi untuk komoditi Indonesia saat ini. Dan bisa dilihat data ekspor meningkat dari e-commerce, sektor e-commerce, dan itu terlihat juga di perusahaan pengiriman di kami, ekspor masih TOP BGT gitu. Jadi ini yang kita harus tahu bahwa banyak komoditi Indonesia itu menarik di mancanegara, di kancah dunia gitu. Ya. Untuk saat ini kami berterima kasih karena ini adalah gambaran yang terbaru juga untuk kita melihat perkembangan ekonomi yang terlihat dari bisnis kurir. Terima kasih Sekjen Asperindo Trian Yusserma Udarianta. Pak Trian, terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak.